Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Dewi Anggraini, NIM A4 2018 0086 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Fatur Rahman. Pertanyaan yang pertama yaitu, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evolusi. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang menjelaskan mengenai proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup baik secara genetik maupun secara organik. Nah, evolusi menurut bangsa barat. Tokoh pertama yang mengemukakan teori evolusi yaitu Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, makhluk hidup diciptakan dari nenek moyangnya sama dan menjadi berbeda karena adanya seleksi alam. Hal ini menimbulkan banyak pertentangan dari sebagian ahli yang dinilai evolusi tersebut tidak layak disebut teori karena tidak memiliki dasar eksperimen yang ilmiah. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu tercipta secara hakiki dan pasti. Dan kemudian ada satu pernyataan Darwin yang sangat mendapatkan banyak pertentangan, yaitu pernyataan mengenai yang menyebutkan bahwa manusia berevolusi dari kera. Dari pernyataan ini muncul banyak pertentangan dari para tokoh agama karena dinilai tidak sejalan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Contohnya dalam kitab suci Al-Quran. Adapun evolusi menurut Islam, dalam Al-Quran sendiri telah menjelaskan bahwa manusia tersebut berasal dari saripati tanah, dan umat muslim pun berkeyakinan bahwa manusia merupakan keturunan yang sah dari Nabi Adam. Nah, hal tersebut menimbulkan pertentangan antara teori evolusi barat dengan teori evolusi menurut Islam. Perbedaannya terletak pada keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada dan hidup di bumi ini diciptakan dan Allah sebagai ciptanya. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan pandangan perbedaan lain yaitu terletak pada menurut Darwin, manusia diciptakan berasal dari induk yang sama dengan makhluk lain. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia Allah diciptakan berasal dari keturunan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya sebagai khalifah di bumi. Jadi, tidak mungkin jika manusia itu berasal dari induknya sama dengan makhluk lain. Meskipun banyak perbedaan pendapat antara teori evolusi menurut Barat dan teori evolusi Islam, tetapi kita sebagai umat muslim tetap perlu belajar evolusi. Beberapa alasannya menurut saya yaitu yang pertama, untuk memperoleh pemahaman agar tidak terjadi salah pemikiran atau miskonsepsi terhadap konsep dan teori evolusi. Nah, selain itu teori evolusi ini sangat bermanfaat bagi ilmu-ilmu lain seperti genetika, adaptasi, sejarah, geologi, dan beberapa ilmu lainnya yang memang ilmu itu harus terlebih dahulu memahami mengenai konsep ekologi. Nah, yang kedua yaitu bagi calon guru biologi. Nah, bagi calon guru biologi tetap harus mempelajari evolusi karena evolusi itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi. Walaupun bertentangan dengan pendapat evolusi Islam, tetapi harus tetap dipelajari agar kelak dapat diajarkan kepada para muridnya mengenai teori evolusi sains ini. Nah, yang terakhir yaitu dalam Islam disebutkan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, hal ini tentu saja kita harus mempelajari evolusi sebagai bentuk dari sains atau ilmu pengetahuan saja. Dengan mempelajarinya, kita tidak harus mempercayainya, namun hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Nah, ada seorang ilmuwan yang
berpendapat bahwa keimanan dan sains dapat saling berintegrasi dan saling melengkapi. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara berangsur-angsur sesuai dengan perubahan zaman. Nah, evolusi juga dapat dikatakan sebagai perubahan spesies menjadi spesies lain dalam kurun waktu yang lama. Adapun evolusi juga dapat dikatakan sebagai fenomena pewarisan dengan modifikasi yang kemudian dapat menghasilkan spesies baru yang diakibatkan oleh proses seleksi alam. Pernyataan evolution as theory and fact. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataannya memiliki dua pengertian yang berbeda mengenai evolusi, yaitu evolusi merupakan sebuah teori dan sebuah fakta. Fakta dan teori merupakan dua hal yang berbeda. Evolusi bukan hanya sebuah fakta, tetapi juga merupakan sebuah teori, di mana keduanya dapat saling berhubungan dan berkaitan. Yang pertama yaitu evolusi sebagai sebuah teori. Hal ini berkaitan dengan proses atau mekanisme evolusi. Berkaitan pula dengan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi. Nah, teori evolusi ini merupakan penjelasan dari keseluruhan pengamatan yang relevan mengenai perkembangan kehidupan yang didasarkan pada model yang menjelaskan keseluruhan data yang ada dan terpantau. Namun teori ini kebenarannya tidak bisa dibuktikan sebesar 100%. Contoh dari teori evolusi yaitu teori evolusi jerapah. Menurut Lamarck, jerapah yang ada saat ini yaitu kan jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, jerapah ini berleher pendek, tetapi karena makanannya merupakan daun-daun pada pohon-pohon yang tinggi. Nah, lama-kelamaan ketika memakan makanan, lehernya akan semakin panjang, sehingga lama-kelamaan leher jerapah yang awalnya pendek berubah menjadi panjang karena makanannya yang tinggi. Dan teori evolusi jerapah menurut Charles Darwin yaitu di mana dahulu ada jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Karena makanan-makanan dari jerapah ini kebanyakan merupakan tumbuhan yang tinggi, maka jerapah yang berleher pendek tidak dapat memperoleh makanan karena kalah dengan jerapah yang berleher panjang. Akibatnya jerapah berleher pendek ini akhirnya mati dan tinggal tersisa jerapah berleher panjang. Itu merupakan contoh dari evolusi sebagai teori yang kebenarannya belum bisa dibuktikan 100%. Yang kedua yaitu evolusi sebagai sebuah fakta. Hal ini mengenai fakta perubahan yang terpantau dalam sebuah populasi selama beberapa waktu. Evolusi merupakan fakta yang dalam artiannya memiliki bukti-bukti yang sangat banyak. Pada kajian spesies biologi, fakta-fakta tersebut meliputi fosil dan pengukurannya terhadap fosil-fosil tersebut. Selain itu juga lokasi di sel merupakan sebuah fakta. Pertanyaan yang ketiga yaitu, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gene flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadi populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Seperti yang telah disebutkan dalam soal mekanisme evolusi, terdapat 5 mekanisme, yaitu yang pertama mutasi, yang kedua gene flow atau aliran gen, yang ketiga ada rekombinasi gen, yang keempat ada seleksi alam, dan yang kelima yaitu penyimpangan genetik, di mana masing-masing mekanisme ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu mutasi.
Mutasi merupakan perubahan sekuens atau urutan DNA baik pada tingkat gen maupun tingkat kromosom. Mutasi gen ini dapat mengakibatkan terjadinya evolusi karena apabila dalam suatu organisme terjadi mutasi, maka hal tersebut akan berdampak pula pada struktur serta sistem kerja tubuhnya. Misal, dalam suatu populasi terdapat 100% kumbang yang berwarna hijau. Nah, ketika kumbang jantan hijau melakukan perkawinan dengan kumbang hijau betina, mereka menghasilkan anakan di mana terdapat 2 anakan kumbang yang berwarna coklat dan 98 anakan kumbang yang berwarna hijau. Nah, 2 kumbang berwarna coklat ini terjadi akibat adanya perubahan struktur DNA dalam sel suatu spesies. Akibatnya terjadi perubahan warna spesies tersebut. Nah, sifat-sifat tersebut dapat diturunkan ke generasi-generasi berikutnya dan lama-kelamaan terjadi evolusi. Yang kedua yaitu gene flow atau aliran gen. Aliran gen yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi yang lain. Nah, perpindahan ini dapat menyebabkan berbagai variasi sifat makhluk hidup yang mendorong terjadinya evolusi. Nah, contoh dari aliran gen atau gene flow ini yaitu terjadi migrasi dari suatu anggota populasi ke populasi lain yang berbeda, tetapi populasi ini masih satu spesies tetapi dengan karakter yang berbeda. Misal, kumbang yang berwarna hijau dan kumbang yang berwarna coklat, di mana anggota populasi dari kumbang yang berwarna coklat ini melakukan migrasi ke populasi kumbang yang berwarna hijau. Nah, kemudian terjadi perkawinan di mana akan mengakibatkan kumbang yang berwarna coklat tersebut dapat berkembang biak dalam populasi kumbang yang berwarna hijau. Nah, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat jika perkembangbiakan kumbang berwarna coklat ini pesat, maka kumbang yang berwarna coklat tersebut akan mendominasi kumbang yang berwarna hijau, sehingga jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan terjadi evolusi karena kumbang yang berwarna hijaunya punah dan digantikan oleh kumbang yang berwarna coklat. Selanjutnya yaitu rekombinasi gen. Rekombinasi gen yaitu perkawinan silang, di mana sesuai dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Nah, rekombinasi ini penggabungan gen-gen dari 2 spesies yang berbeda hingga menghasilkan ciri yang baru. Ini dapat terjadi akibat adanya perkawinan silang, yaitu crossbreeding, perkawinan antara spesies satu dengan spesies yang berbeda dan menghasilkan suatu spesies baru yang fertil, di mana spesies baru ini jika bereproduksi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terjadinya evolusi. Contohnya yaitu crossbreeding antara kuda jenis American Saddlebird dan kuda jenis Arabian, di mana hasil dari crossbreeding kuda tersebut menghasilkan spesies baru yaitu kuda jenis National Show Horse. Nah, National Show Horse ini jika bereproduksi secara terus-menerus maka spesiesnya akan menjadi banyak, dan ini merupakan contoh dari evolusi akibat adanya rekombinasi gen. Yang selanjutnya yaitu seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu proses adanya perbedaan antara organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi dalam satu atau lebih cirinya. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-lama akan punah, di mana yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Serta sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, terdapat 2 populasi, yaitu populasi kumbang berwarna hijau dan kumbang berwarna coklat, di mana 2 populasi ini awalnya terisolir. Nah, karena adanya perubahan lingkungan mengakibatkan 2 populasi ini bercampur, yang
mengakibatkan terdapat dua macam spesies dalam satu tempat, yaitu spesies kumbang hijau dan kumbang coklat. Nah, ternyata ada perubahan lingkungan lagi yang mengakibatkan kumbang yang berwarna hijau ini lebih banyak daripada kumbang yang berwarna coklat. Namun, ketika mempertahankan hidupnya, kumbang yang berwarna hijau ini dimangsa oleh burung pemakan serangga. Hal ini mungkin terjadi akibat jika berada dalam tanah yang berwarna coklat, maka kumbang yang berwarna hijau ini akan terlihat lebih mencolok daripada kumbang yang berwarna coklat. Akibatnya burung lebih mudah memperoleh kumbang yang berwarna hijau, di mana hal ini menyebabkan kumbang yang berwarna hijau semakin sedikit dan akhirnya habis karena dimakan oleh burung pemakan serangga tersebut. Nah, ini mengakibatkan dalam populasi tersebut hanya tersisa spesies kumbang yang berwarna coklat. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan dapat menjadi alasan mengapa seleksi alam dapat menyebabkan terjadinya evolusi. Yang terakhir yaitu penyimpangan genetik. Pengertiannya merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Nah, misalnya di dalam suatu populasi terdapat beberapa spesies dengan alel yang berbeda dari satu gen dalam populasi tersebut. Nah, misal ya, dalam populasi tersebut, alel yang berwarna hijau itu terdapat 75%, sedangkan yang berwarna coklat sebanyak 25%. Nah, akibat adanya perkawinan antara generasi pertama, akhirnya menghasilkan keturunan pada generasi kedua yang menghasilkan yang berwarna hijau sebesar 71% dan yang berwarna coklat sebesar 29%. Nah, perubahan itu terjadi karena spesies tersebut berevolusi secara acak sehingga alelnya berubah atau frekuensi genetiknya berubah. Yang jika terjadi secara terus-menerus, maka akan mempengaruhi dan mengubah populasi tersebut dan akhirnya terjadi evolusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.